Penting.
Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apakah Malam, Pak. suara saya bisa didengar jelas? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan ini dalam keadaan yang sehat-sehat, ya. Dan Amin. jadi kita pertemuan untuk teori, ya, itu tinggal minggu depan, dan selebihnya kita akan mengikuti ujian akhir semester, ya, atau UAS. Ya, nanti bentuknya karena udah sesuai dengan ketentuan, ya, jadi nanti bentuknya IC, jadi Anda kerjakan dalam waktu 1,5 jam. Ya. Bahannya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Ya. Jadi nanti kalian memilih sesuai dengan kemampuan aja. Kalau kira-kiranya nggak bisa atau kurang mampu ya jangan dikerjakan. Pilih yang kira-kira bisa dikerjakan dan tidak menyulitkan bagi Anda semua, ya. Bentuknya IC, ya, IC. Jadi Anda kerjakan langsung upload, ya. Nanti eh, ya kalau mengikuti aturan akademik kan dalam waktu 1,5 jam, berarti malam itu juga harus harus kelar, ya. Jadi bagi yang mengikuti perkuliahan di tengah atau di pertemuan keberapa baru ngikutin, ya tolong Anda mencari materinya, ya, dengan download yang ada di WA Group, ya. Jadi kalau misalkan Anda ketinggalan dan tidak bisa eh, mendapatkan, ya, sebaiknya Anda berkomunikasi dengan teman kalian sehingga materi yang ada, ya, bisa sebagai bahan, ya, untuk mengerjakan soal-soal yang kami berikan, ya. Jadi nanti, ya, setelah berarti di awal Desember, ya, nanti ujiannya, ya, jadi Anda harus bersiap-siap sebaik mungkin, ya, karena materi yang kita ujikan atau pertanyaan yang kita ajukan, ya, tidak jauh dari yang kita bahas, ya. Oke, sambil menunggu yang lain, ya, ini baru 25 orang, 24 berarti, eh, dan sambil menunggu musola sebelah, ya, melaksanakan sholat, ya, karena biasanya suaranya masih masuk ke sini, ya, sehingga mungkin akan sedikit mengganggu konsentrasi kita. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah Pancasila sebagai sistem etika, ya. Ini eh, jadi sistem etika itu ada sangkutannya dengan sistem filsafat, ya, meskipun tidak banyak, ya, tapi ada sebagian, ya, yang masuk kepada materi pada malam hari ini. Untuk minggu depan, ya, kita membahas Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi minggu depan itu sudah pertemuan yang terakhir untuk Pancasila. Sehingga minggu depannya lagi kita mengikuti
ujian akhir semester ya. Oke, sambil menunggu teman kita ya, kita tunggu dulu, eh, beri kesempatan dulu ya yang mau sholat isya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Bapak, selamat malam. Boleh izin bertanya, Pak? Gimana, gimana, Monica? Bapak, izin bertanya, apakah nilai tugas UTS Pancasila Monica memang belum keluar apa bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Maaf, suaranya keganggu. Diketik lewat itu aja, lewat chatting aja. Oh iya, baik, Pak. Kurang, Baik, terima ya, kasih. kurang jelas. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah
الله 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 أكبر. Oke ya, kita mulai saja ya, pelan-pelan sambil nunggu yang lain. Ini masih 27 orang, jadi masih sekitar ada 9 orangan ya. Oke, kita share materi kita hari ini. Allah Iya. Iya. Oke, pada malam hari ini teman-teman mahasiswa kita akan membahas pada kajian Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dalam hal ini ya, ada hal yang mesti kita ketahui bersama atau target apa yang ada dalam kajian ini yang harus kita sikapi ya. Jadi tujuan dari pembelajaran Pancasila sebagai sistem etika ya dalam hal ini bahwa kita harus mampu untuk mengembangkan sikap dimensi moralitas dalam diri setiap individu atau dalam diri kita, sehingga kita semuanya akan memiliki kemampuan dan mampu menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, menampilkan sikap spiritualitas itu bukan dalam arti ya harus agamis gitu. Jadi pengertian sikap spiritualitas itu ya adalah sikap yang sportif, ya, sikap yang elegan, yang didasari pada sikap percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Sehingga setiap sikap atau tampilan diri kita itu selalu bermuara kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Sehingga setiap apa yang kita lakukan ya itu akan dilihat ya atau akan disaksikan oleh Sang Pencipta. Sehingga kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap diri kita maupun terhadap orang yang ada di luar kita maupun lingkungan. Nah, sehingga mahasiswa sebagai peserta didik dan anggota masyarakat ilmiah akademika yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai keputusan yang diambil
dalam profesi ilmiah, sebab keputusan ilmiah yang diambil itu apabila tanpa pertimbangan moralitas itu dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah. Kenapa demikian? Ya, karena mahasiswa notabene adalah pemimpin di masa depan. Sehingga setiap tindakan yang diambil maupun tindakan yang akan diambil itu harus ya dapat dipertanggungjawabkan secara moral ya, dan keputusan itu juga mengenakan bagi yang mengambil keputusan atau dalam hal ini kita sebagai pengambil keputusan. Artinya keputusan itu tidak akan menjadi atau tidak akan menyerang diri kita. Kemudian sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam mengambil keputusan tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri ya atau untuk menguntungkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial dan lingkungan. Artinya berkaitan dengan orang yang ada di luar kita maupun dalam lingkungan kita, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Kemudian bahwa mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku. Nah, ini caranya bermacam-macam. Ya. Misalkan saat ini di lingkungan Anda ya sedang akan ada pesta demokrasi ya. Misalkan bagi Anda yang terlibat ya, itulah salah satu contoh ya. Meskipun banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian dalam hal ini Pancasila sebagai sistem etika ya, juga merupakan way of life bangsa Indonesia, itu juga merupakan struktur pemikiran yang disusun, ya, yang disusun oleh orang-orang pendahulu kita untuk memberikan tuntunan dan panduan kepada setiap warga Indonesia. Nah, sehingga dalam pengembangan atau dalam mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu itu harus memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritual seperti yang tadi disebutkan sebagai targetnya ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini mahasiswa sebagai makhluk sosial ini hampir saja dengan pengulangan ya, tapi ini lebih konteksnya lebih real ya. Mahasiswa sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu dalam mengambil keputusan tidak terkait dengan dirinya, tetapi berimplikasi pada kehidupan sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan Pancasila sebagai moral guidance yang dapat diaktualisasikan dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Nah, ini tadi ya aturan atau rambu-rambu yang harus kita pahami
dalam kajian materi Pancasila sebagai sistem etika. Dan sekarang kita masuk kepada apakah etika itu. Ada yang tahu apa etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ya, diambil dari kata ethos. Itu dalam arti semula atau arti tempat pengambilan makna di awal itu berarti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ya. Itu arti dari kata etos tadi. Sehingga ini hampir mirip dengan falsafah. Jadi falsafah itu membutuhkan landasan sehingga memiliki makna. Demikian dengan etika, ya. Etika itu akan berguna atau bermanfaat ketika ada landasannya atau tempat bergantungnya. Jadi ini hampir sama dengan ketika kita membahas, ya, pada Pancasila yang sebagai filsafat pada kajian aksiologi. Itu hampir sama atau ada kemiripan. Nah, sehingga secara bahasa atau etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, etika itu akan berkaitan dengan kebiasaan yang baik, ya. Baik itu tata cara hidup yang baik, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Nah, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, ya. Jadi harus berkesinambungan, sehingga dalam hal ini etika itu sama maknanya dengan moral. Sehingga etika dapat dikatakan ilmu yang membahas kriteria tentang baik dan buruk. Jadi jelas ya di sini ya. Etika adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Lah ukurannya baik dan buruk itu seperti apa ya? Itu kembali kepada kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan baik ya tentunya ya ini menjadi sesuatu yang general, artinya keterukuran itu ya yang menentukan bukan kita pribadi tapi secara umum. Sehingga etika yang pada umumnya itu dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Ya. Jadi di sini kita sudah paham apa yang dinamakan dengan etika itu. Oke, kita lanjutkan. Etika itu selalu berkaitan dengan masalah nilai,
Ya, kalau yang kemarin kita bicara tentang aksiologi. Ya, nilai itu ternyata tidak ada tempat untuk bercokolnya, sehingga membutuhkan tempat atau membutuhkan sarana. Ya, ini sama dengan hampir mirip dengan aksiologi. Ya, sehingga kita lanjutkan, sehingga perbincangan tentang etika itu umumnya berkaitan dengan masalah nilai, baik itu nilai baik maupun nilai buruk. Jadi nilai dalam hal ini bukan yang dimaksud angka, tapi suatu kebiasaan atau adat tentang baik ataupun buruk. Dan nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, ya, tadi saya sebutkan, karena nilai tidak ada untuk dirinya sendiri. Sebab nilai membutuhkan pengemban untuknya berada. Ya, kita ambil misal contoh, Bapak Arman merupakan orang yang bersahaja dan jujur. Nilai yang ada di sini ya adalah bersahaja dan jujur. Kita tidak punya batasan bersahaja itu seperti apa. Jujur itu juga seperti apa. Kita tidak punya batasan. Tetapi ketika kita membandingkan Bapak Arman ini dengan orang lain, kebersahajaannya dan kejujurannya bisa terukur. Lah di sini maksudnya nilai tadi ya membutuhkan tempat untuk pengemban ya. Jadi paham ya? Oke, kita lanjutkan. Istilah nilai itu mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Pengertian nilai dalam penggunaannya adalah sebagai berikut ya. Contoh, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Fundamental itu apa? Ya nilai itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, suatu kualitas atau tindakan yang berharga atau kebaikan atau makna ya untuk pemenuhan karakter dalam atau kehidupan seseorang. Tadi misalkan bersahaja, jujur, ya, itu merupakan suatu kualitas. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai pembentuk atau sebagian yang membentuk identitas sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Di atas tadi kita contohkan, Bapak Arman merupakan orang yang bersahaja dan jujur. Lah kualitasnya bersahaja, ya, jujur. Lah kita tergantung ya, tapi ukurannya itu tergantung dari orang itu dengan cara kita harus membandingkan dengan orang lain dulu, ya. Sehingga seperti apa kualitas nilai atau nilai tentang kejujuran, kebersahajaannya itu, ya, itu tergantung pemaknaan kita, ya. Sehingga, ya, nilai itu sendiri, ya, itu sikapnya atau sifatnya itu masih mengambang. Tadi saya katakan bahwa membutuhkan pengembangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai itu. Sehingga
pemahaman kita tentang nilai, ya, selain harus ada tempat sebagai pengemban, juga ada keterukurannya dengan cara membandingkan orang lain. Sehingga kalau kita mengambil kesimpulan, ya harus sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat atau di tempat itu. Nah, ini batasan etika yang berkaitan dengan nilai secara umum. Oke, kita lanjutkan dulu. Masih ada lagi kriterianya bahwa yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian yang keenam, sebagai suatu objek nilai, yaitu suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek ini mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, ya, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, atau alam itu sendiri. Nah, ini yang keenam ini merupakan batasan, ya, batasan dari objek itu. Misalkan karya seni, indahnya itu seperti apa? Ya, ya indahnya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi penilaiannya ada secara umum, ya, atau general, dan ada secara khusus. Nah, ini berkaitan dengan etika dan etika yang berkaitan dengan nilai. Lah, bagaimana cara kita agar pemahaman ini bisa dapat kita cerna, ya, dapat cerna dalam alam pemikiran kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu ada namanya etika dan etiket. Ini juga berkaitan dengan nilai tadi. Ya, apa itu? Etika dan etiket ini sering dicampur adukan. Ya. Etika itu berarti moral, sedang etiket itu mengacu pada pengertian sopan santun atau adat istiadat. Ya. Kalau kita mengambil etika dan etiket ini, nanti yang di atas, ya, nanti akan sedikit bisa terbantu untuk pemahamannya. Ya. Ketika etika yang berarti adalah moral dan etiket itu mengacu pada pengertian sopan santun, ya, atau adat istiadat, bagaimana cara kita untuk memahami etika dan etiket itu, ya, atau gampangannya untuk memudahkan kita berpikir itu atau menghafal itu seperti apa. Kita tidak perlu menghafal sebetulnya, karena keduanya ini mengatur perilaku manusia secara normatif. Etika lebih mengacu kepada filsafat moral tentang baik dan buruk, sedang etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan, ya, diharapkan seseorang, ya, yang ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Kita ambil contoh, misalkan ketika kita makan.
Mana letak bedanya etika dan etiket? Kalau ketika makan, kita membutuhkan sendok. Ya. Nah, cara makan kita, kalau kita sendiri, sedang sendiri, menggunakan, ini maaf, cara umum ya, menggunakan tangan kiri, tidak ada atau tidak menjadi masalah. Tapi ketika ada orang lain melihat kita makan dengan tangan kiri, ya, itu akan menjadi persoalan. Sehingga tadi etika itu mengatur tentang tata cara secara umum, ya, atau tata cara secara general, ya. Tetapi etikat itu berlaku ketika ada orang lain, ya, bersama kita, ya. Seperti misalkan mencuri. Mencuri itu menggunakan tangan kanan, tangan kiri, itu nggak masalah. Atau istilahnya dengan cara apapun, ya, tidak masalah. Tetapi ketika ada orang lain, ya, mencuri itu, ya, menjadi tidak baik karena orang lain tahu cara-cara tentang mencuri. Nah, ini ruang lingkup, ya, yang ada kaitannya dengan etika dan etiket. Ya, sehingga di sini kita dapat memahami kapan berlakunya etika dan kapan berlakunya etiket. Oke. Saudara semuanya, ya, kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini, etika itu ada aliran-alirannya. Yang pertama adalah aliran etika keutamaan atau kebajikan. Adalah merupakan teori etika yang mempelajari tentang keutamaan atau virtue, ya, di mana artinya untuk mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik itu baik ataupun buruk. Sehingga etika kebajikan ini mengarah perhatiannya kepada keberadaan manusia, ya. Jadi subjektivitas dari manusia, ya. Sehingga akan menimbulkan suatu pertanyaan, what should I be? Kemudian beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah, ya, seperti baik hati, ksatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, menguasai diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, ya, adil, setia, bersahaja, ya. Pokoknya hampir semua sifat-sifat atau watak-watak yang nilainya baik. Kemudian yang kedua adalah etika teologis. Adalah merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dan tindakan moral itu menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Ini cukup jelas. Ya, kita ambil misal, ya, seseorang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moralnya berbahaya atau jelek. Maka tindakan tersebut dinilai secara moral, ya, dari suatu tindakan yang tidak etis.
Meskipun niatnya baik, tetapi implementasinya jelek, ya, tentu dikatakan itu tindakan yang tidak etis atau melanggar etika. Sehingga etika teologis ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan itu dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dan juga etika teologis ini menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan itu dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Ya, itu etika teleologis. Kemudian ada lagi etika deontologis. Adalah suatu teori etika atau teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Jadi deontologis ini berbeda dengan ontologisnya. Ya. Kemarin sudah pernah kita pelajari dalam kajian filsafat. Nah, kewajiban moral itu selalu bertalian dengan kewajiban yang seharusnya berkaitan dengan kebenaran moral atau kelayakan atau kepatutan. Sehingga kewajiban moral itu mengandung kepastian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral itu lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Nah, konsep nilai moral yang baik itu dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Ya, ini kewajiban moral. Kemudian dalam etika Pancasila, ya, dalam etika Pancasila adalah dalam hal ini, ya, sebagai cabang filsafat, ya. Jadi etika Pancasila itu bagian dari cabang dari ilmu filsafat yang merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga etika Pancasila itu terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, di mana kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Makanya dikatakan etika Pancasila karena berkaitan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila untuk membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Nah, sehingga di sini, ya, pada sila ketuhanan itu, ya, yang kita praktekkan harus mengandung dimensi moral, yaitu berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan
kepada norma agama yang dianutnya. Kemudian pada sila kemanusiaan itu juga harus mengandung dimensi humanus atau dimensi kemanusiaan. Artinya untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi, yaitu sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama manusia. Yang ketiga, sila persatuan itu harus mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, bahwa nilai kerakyatan atau sila kerakyatan itu harus mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, ya, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, pada sila keadilan harus mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, ya, di mana ada kesediaan membantu kesulitan orang lain. Ini adalah nilai-nilai atau dimensi-dimensi dari nilai yang ya harus ada atau harus dijadikan ukuran dalam melaksanakan sistem etika dalam Pancasila atau melaksanakan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika Pancasila ini lebih dekat kepada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun ya pada corak teleologis dan ontologisnya itu berbeda. Kemudian etika Pancasila itu lebih didominasi oleh etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu adanya kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Nah, kebijaksanaan itu seperti apa? Ya. Kebijaksanaan adalah atau artinya itu melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan dari akal, rasa, dan kehendak. Ya. Yang merupakan atau berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak, yaitu adanya Tuhan, dengan memelihara nilai-nilai hidup, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius. Nah, kesederhanaan itu seperti apa? Ya, kalau kesederhanaan artinya itu membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan atau melampaui batas dari norma yang ditentukan. Itu kesederhanaan. Jadi kesederhanaan bukan hanya pada rasa, tetapi
kesederhanaan, juga pada sikap. Kemudian yang berikutnya adalah keteguhan. Ya. Di sini artinya adalah membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Baik penderitaan pada diri kita sendiri maupun penderitaan pada orang lain, ya. Sehingga dari keteguhan ini ya dapat menimbulkan atau dapat memberikan sikap-sikap yang baik pada kehidupan kita atau contoh-contoh yang baik dalam menjalani hidup, ya. Ini apa? Ini kayaknya creamy. Misalkan ya keteguhan dalam bertindak yaitu sejauh mana ya yang akan kita lakukan ya atau yang kita kerjakan tidak membuat orang lain menjadi ya salah tingkah atau orang lain menjadi memiliki perasaan yang ada ketersinggungannya dengan diri kita. Kemudian pada keadilan ini artinya kita harus memberikan sebagai rasa wajib pada diri kita sendiri dan manusia lain. Bapak, mohon maaf dipotong. Ya. Itu Kak Popi mic-nya bocor ya. Maaf. Sorry. Kenapa? Maaf Pak, tadi ngasih tahu Kak Popi mic-nya bocor. Oh gitu, ya. Oke. Ya. Oke. Oke, artinya ya kita lanjutkan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan ya berkaitan dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Sehingga keadilan ya ini dapat berdimensi kepada kemanusiaan maupun berdimensi kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Sehingga keadilan yang kita rasakan bisa bermakna untuk kemanusiaan, juga bermakna untuk ketuhanan. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, ya. Jadi Pancasila sebagai sistem etika itu terkait dengan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu seperti apa, ya? Yang pertama, ya, ini hampir berkaitan dengan 8 masalah kebangsaan, ya. Tapi dalam hal ini, ya, kita lanjutkan dulu, ya. Seperti, ya, problem yang dihadapi, ya, masih banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi ya kalau korupsi itu sudah menjadi sistem ya atau semakin masif ya sehingga menyulitkan bagi para penegak keadilan ya maupun para penegak hukum ya untuk mengambil tindakan. Nah, ini tentunya ya harus
ada rasa keseimbangan ya antara ya orang yang korupsi dengan aturan-aturan yang ada. Kalau memang secara hukum itu masuk dalam kategori korupsi, ya seharusnya hukum harus ditegakkan. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan juga meluluhlantakkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Terorisme ini juga akibatnya ya akan menjadikan orang takut ya berkaitan dengan keamanan atau keselamatannya. Sehingga kalau terorisme ini masih menjadi ancaman bagi keberadaan kita sebagai masyarakat yang merdeka, ya, tentunya juga akan menghambat ya dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sehingga pencapaian masyarakat yang adil dan makmur ya itu juga tidak akan tercapai dengan baik. Artinya bahwa untuk dapat membangun negeri ya, untuk menciptakan atau menikmati hasil-hasil pembangunan tentunya harus dalam keadaan yang aman, damai, dan tentram. Jadi terbebas dari aksi terorisme yang selalu mengancam ya keselamatan kita dan umumnya mengatasnamakan agama. Kemudian masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sungguh pun ya dalam pelaksanaan atau dalam implementasi hak asasi manusia ya itu di setiap negara memiliki peraturan yang tidak sama sehingga ya tingkat kejahatan atau tingkat pelanggaran yang terjadi ya itu tergantung daripada aturan-aturan yang digunakan ya. Ya meskipun ini ada kaitannya dengan deklarasi yang ada di dalam PBB atau aturan-aturan atau nota-nota yang ada di PBB sehingga setiap negara ya itu pelaksanaan hak asasi manusianya itu tergantung dari cara pandang bangsa-bangsa yang bersangkutan ya. Sungguh pun kita sebagai bangsa kita sering dikritik oleh negara Vanuatu ya. Namun ya kenyataannya ya kita masih standar dengan negara-negara yang lain. Jadi bisa jadi karena iri atau atau memiliki cara pandang yang berbeda. Sehingga ada negara lain yang mengkritik pelaksanaan hak asasi di negara Indonesia. Kemudian yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin ya, itu masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Nah ini suatu hal yang tidak baik ya karena akan
terjadi gesekan, ya, gesekan pemikiran dan gesekan perasaan, ya, sehingga akan menimbulkan berbagai penafsiran baik kepada masyarakat kaya maupun kepada masyarakat miskin, sehingga hal seperti ini harus dibuang, ya, dan tidak lagi menjadi problem bagi bangsa kita. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Nah, ini dari dulu, ya, juga masih menjadi PR bagi kita yang berkaitan dengan penegakan hukum atau hukum yang berkeadilan. Kemudian yang keenam, yaitu masih banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak, ya, dengan berbagai macam seperti penggelapan, ya, penggelapan pajak baik oleh perusahaan maupun oleh pribadi atau individu masing-masing. Nah, ini problem-problem yang merusak atau masih menjadi PR bagi kita berkaitan dengan sistem etika yang ada di negara kita. Nah, etika kita akan berjalan baik manakala hal-hal yang seperti ini bisa dikikis dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, maupun dalam kaitannya dengan kenegaraan. Kita lanjutkan bahwa etika Pancasila itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab di dalamnya berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup, tetapi juga diperlukan, ya, selain tuntunan nilai-nilai moral yang hidup, ya, tapi juga atau sekaligus juga diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral tadi yang hidup, ya, agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Jadi harus ada kajiannya. Jadi bukan hanya cerita saja, tapi harus ada kajiannya. Ya, kita ambil contoh bahwa korupsi itu terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Nah, si pejabat ini menerima hadiah biasanya tanpa memikirkan alasan, ya, mengapa orang tersebut memberikan. Jadi sebetulnya, ya, sebab itu sudah terjadi, tetapi kaitannya adalah wajar dan tidak wajar. Demikian pula, ya, dalam hal yang sekarang ini, ya, berkaitan dengan pemilu gubernur atau wali kota, ya, biasanya ada protestan yang memberikan iming-iming kepada suatu masyarakat, ya, agar memilihnya dalam pesta demokrasi. Sehingga
dapat dikategorikan bentuk suap. Nah, ini sebetulnya ya masih bisa dipandang umum, tapi juga sudah bisa dipandang sebagai suatu tindakan immoral. Itu tergantung daripada objek yang disandangnya. Ya. Misalkan kalau seseorang tadi memberikan kepada pejabat ya misalkan dengan cara yang wajar ya, tentunya ya itu ada yang bisa mengatakan belum sebagai korupsi. Ya. Nah, ini aturan-aturan yang seperti ini ya itu harus dikonkretkan sehingga batasannya seperti apa ya. Seperti kembali kepada nilai tadi, batasannya seperti apa itu harus dikonkretkan sehingga segala sesuatunya itu bersifat terukur ya. Jadi ada panduannya yang bisa digunakan untuk mengeksekusi. Jadi suatu kebutuhan bagi kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa diperlukan atau alasan apa diperlukan Pancasila sebagai etika itu ya? Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Ya, ini pentingnya ya. Pentingnya suatu sistem etika untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sehingga alasan-alasan diperlukan sistem itu ya, misalkan ya, adanya dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat ya, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Umumnya generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter ya, baik karakter keagamaan maupun karakter yang lain yang menandai dan menghadapi pluralitas nilai sebagai akibat dari globalisasi. Jadi umumnya ya generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai ya dan menghadapi pluralitas nilai, umumnya mereka kehilangan arah. Nah, itu maka diperlukan pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Ya. Kemudian adanya korupsi yang masih merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, atau baik dan buruk. Ya, jadi seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa itu harus ada ya bentuk atau keterukurannya. Jadi baik itu seperti apa, buruk seperti apa. Jadi bukan hanya sebagai apa namanya batasan umum ya yang tidak mengakar pada masalahnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Sehingga
kepatuhan untuk membayar pajak masih rendah, padahal peran pajak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dan pajak itu sendiri untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pajak itu merupakan unsur penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Di kita, di negara Indonesia itu, kalau dibanding dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, itu kita masih sangat rendah ketaatannya terhadap eh, pajak. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, yang keempat, adanya pelanggaran hak asasi manusia ya dalam kehidupan bernegara di Indonesia itu ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Sehingga banyak pelanggaran hak asasi manusia karena kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika itu belum berjalan maksimal dan masih perlu disosialisasikan sistem etika Pancasila. Sehingga rasa atau keinginan membuat manusia lebih manusiawi itu belum terlintas dalam setiap diri bangsa Indonesia. Ya, sehingga masih ada ya orang membuli, orang mengejek ya sehingga akhirnya menjadi pelanggaran hak asasi termasuk pada kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kelima, adanya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Nah, kasus ini menunjukkan tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika itu belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Dan umumnya masyarakat cenderung memutuskan tindakan berdasarkan emosional, mau menang sendiri, mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perbuatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu bahwa dalam etika Pancasila itu ada sumber-sumbernya, ya, seperti sumber sejarah. Ini di dalam Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika itu masih terbentuk atau sebagai dapat dikatakan sebagai wacana atau terbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Artinya bahwa belum dapat ditegaskan ke dalam sistem etika, sungguh pun nilai-nilai moral terhadap nilai-nilai moral terhadap dalam diri bangsa atau nilai-nilai moral itu telah ada atau sudah ada dalam pandangan masyarakat. Jadi ketika Orde Lama pun itu sebetulnya masyarakat sudah paham akan nilai-nilai etika, hanya belum dapat
jabarkan ya dalam eh, beberapa penafsiran atau dalam butir-butir ya. Sehingga karena apa? Karena memang pada waktu itu ya mereka masih para pendiri bangsa masih sibuk ya membenahi keterpurukan karena adanya penjajah di negara kita. Kemudian masyarakat dalam orde baru ya ini sebetulnya telah lama mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa ya dibanding di masa sekarang ya. Lah, nilai-nilai kemandirian bangsa itu oleh Presiden Soekarno diberi sebutan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian pada zaman Orde Baru seperti apa? Ya, pada zaman Orde Baru itu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ini sudah mulai ada sosialisasi. Itu disosialisasikan melalui penataran P4, ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, dan diinstitusikan atau dilembagakan dalam wadah BP7. Dan di situ Pancasila diterjemahkan dalam butir-butir ya. Ini merupakan butir-butir Pancasila ini merupakan hasil temuan daripada penelitian BP7 ya, di mana butir-butir tadi untuk memudahkan pemahaman dalam pelaksanaan sila-sila Pancasila. Di zaman Orde Baru ya itu dikenal dengan 36 butir ya. Tapi setelah reformasi itu ada perubahan sehingga menjadi 45 butir. Nah, yang akan kita sampaikan itu adalah yang 45 butir. Di buku yang sudah kalian terima itu masih 36 butir. Jadi nanti perbandingannya silahkan dikritisi atau silahkan dilakukan pembandingannya seperti apa. Ya. Butir-butir itu ya. Yang pertama pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu ya butir-butirnya seperti ini ya, bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca bahwa ini semuanya merupakan ya implementasi atau dapat dikatakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana ada 7 ya. Kemudian pada sila kemanusiaan ya seperti ini ya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kalau kita resapi ya di sini bisa berfungsi untuk menghilangkan ya, pelanggaran terhadap HAM tadi. Ya, ini termasuk pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Kemudian kita harus mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, saling tinggal rasa dan tepo seliro ya. Tepo seliro itu sama tinggal rasa ya. Itu sebenarnya hampir sama ya. Tetapi tepo seliro itu lebih kepada perasaan ya. Tinggal rasa juga perasaan tapi kaitannya dengan situasi dan kondisi. Kemudian ya tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini juga bisa mengikis daripada
pelanggaran hak tadi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi sila kedua ini ada 10 butir. Kemudian pada sila persatuan, ya, itu kita harus mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kaitannya kalau misalkan kita dipanggil oleh negara untuk apa menjadi menjadi bela negara, ya. Kalau ada bela negara ya kita harus sanggup, ya. Dan setelah presiden baru ini, ya, ada wacana bahwa anak-anak muda harus, ya, dihadapkan pada bela negara. Lah, nanti bentuknya seperti apa, mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik. Ini, ya, di sila persatuan ini ada, nanti bisa kalian baca, ya, ada 7. Kemudian sila kerakyatan, ya, ini sebagai warga negara, ya, dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam bentuk apapun. Ini butir-butir yang ada di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, pada sila keadilan sosial, kita harus mampu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya. Nah, di sini ada untuk menghormati orang lain, ya, untuk tidak bersikap hidup mewah atau boros, ya. Ini ada, ya, praktek-praktek yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan sila keadilan sosial. Ya, ini tadi jabaran dari butir-butir yang ada dalam Pancasila. Nah, semuanya itu ada 45. Kalau dulu, ya, ketika Orde Baru, ya, mungkin bagi yang merasakan atau pernah mengikuti situasi kondisi sebelum reformasi, ya, itu seperti apa pelaksanaan Pancasila, ya, itu pasti bisa menggambarkan, ya, ketika zamannya Pak Harto harus ada penataran P4 sebagai syarat untuk mencari pekerjaan maupun untuk berbagai kepentingan, ya. Kemudian setelah reformasi, ya, orang menjadi sibuk dengan reformasi itu sehingga Pancasilanya dilupakan. Nah, ini menjadi kewajiban kita semua. Nah, kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem etika, ya, salah satu sumber sosiologinya itu mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu dapat ditemukan dalam semua kehidupan masyarakat. Ya. Ini contoh-contoh yang ada di masyarakat kita tuh banyak, ya. Misalkan orang Minangkabau atau orang Minang, orang Padang katakanlah gitu, ya, itu mereka mengenal istilahnya sebutan bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Ya, ini adalah contoh ketika bermusyawarah. Kemudian kalau di Jawa juga terkenal dengan gotong royongnya atau untuk
nyemangati, ya, mungkin ada kata-kata yang pernah dengar, holubis kuntul baris, ya, itu termasuk kata-kata, ya, atau sebagai sumber sosiologi, ya, bahwa itu suatu kata-kata yang dapat memberikan semangat, ya, semangat dalam hal ini apa? Dalam bekerja, ya, sehingga kaitannya dengan gotong royong tadi, sehingga apa yang dikerjakan pada saat itu, ya, eh, timbul semangat sehingga pekerjaannya bisa selesai. Nah, dari sumber politisnya, ya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan politis, karena Pancasila itu digunakan dalam penyusunan berbagai peraturan perundangan, ya, perundang-undangan di Indonesia, sehingga semakin tinggi suatu norma atau suatu hukum, ya, dan semakin up, ya, semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan semakin rendah kedudukannya dalam hukum akan semakin konkret norma yang berlaku. Nah, dalam hal ini Pancasila sebagai sistem itu merupakan norma tertinggi, ya, yang bersifat abstrak, ya, seperti yang kita ketahui dalam Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjutkan. Nah, tantangan Pancasila sebagai sistem etika itu seperti apa? Ini ada beberapa tantangan yang perlu kita ketahui, yaitu tantangan Pancasila pada zaman Orde Lama, ya, berupa sikap otoritas dalam otoriter, ya, sikap otoriter dalam pemerintahan, ya, sebagaimana yang tercantum atau tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, ini menjadi salah, ya, ketika demokrasi yang dilaksanakan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pada era Orde Baru, ya, pelaksanaan sistem etika Pancasila itu, ya, diwarnai dengan adanya KKN, ya, yang sangat merugikan penyelenggaraan negara. Kemudian pada zaman reformasi, ya, ini berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita, ya, dalam menata kembali norma-norma yang ada sehingga Pancasila sebagai sistem etika itu juga semakin memiliki daya juang atau memiliki power yang cukup bagi kita untuk mengawal para penyelenggara negara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, ya, itu pada hakikatnya sistem Pancasila sebagai etika itu terletak pada hakikat sila ketuhanan, di mana terletak pada keyakinan bahwa bangsa Indonesia, ya, atau keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan itu sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kemudian pada hakikat sila kemanusiaan itu terletak pada actus humanus, yaitu sebuah tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini,
yaitu tindakan manusia biasa. Kemudian pada hakikat sila persatuan itu terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Kemudian hakikat sila kerakyatan pada prinsipnya adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi bukan untuk voting ya. Jadi mufakat. Kalau voting itu pasti ada orang-orang atau bagian-bagian yang di terdolimi atau di anaktirikan. Kemudian hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan pewujudan dari sistem etika yang tidak menekankan kepada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Ya. Ini pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang penting atau yang sangat penting, ini ada dua penulisan hal-hal yang penting dalam pembangunan Pancasila sebagai sistem etika adalah kita harus meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika itu harus memberi guidance ya bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan lokal, nasional, dan regional. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika ya, itu dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika itu harus dapat menjadi filter ya dalam menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari globalisasi yang mampu mempengaruhi pemikiran kita. Ya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Ya. Ya, ada yang tanya? Oke, ya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa ya, jadi nanti silahkan ngecek terus pada absensi melalui si akad ya. Jadi saya tidak mengabsen ya. Jadi Anda sendiri yang mengisi ya di laman si akad ya. Silahkan ya. Jadi jangan sampai
nanti ketika sudah apa pertemuan terakhir baru menanyakan ya. Tolong ya ini disikapi ya agar teman-teman tidak ketinggalan. Oke, barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya karena waktunya juga sudah malam. Nanti apa slide-nya akan kita kirim melalui WA Group. Ini juga di-share di WA Group. Saya betulin dulu ya. Saya betulin dulu biar enggak ini ada kata-kata yang tadi keliru. Oke, kalau tidak ada ya, kita ingatkan lagi bahwa minggu depan itu sesi terakhir untuk teori ya. Kemudian minggu depannya lagi kita masuk pada ujian akhir. Sehingga secara keseluruhan ya materi kita akan berakhir di minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk undur diri, boleh silakan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Janes Waalaikumsalam. kenal sama Pak Nodi? Tahu Pak, dulu Kenal banget. Waalaikumsalam. Oke, tahu Pak. ya tetangga saya tuh. Siap. Ya, ya. Purna Pak kalau nggak Oke, salah. ya. Sip. Baik Pak, makasih Pak. Ya, ya, oke. Makasih semuanya. Yuk, selamat malam. Oke, Malam. kita tutup dulu. Saya perbaiki.